Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Dewa Sakti dari kelas D3 IF 4403 dengan NIM 670620153. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas topik 5 mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Tugas pertama yaitu kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi sederhana yang dapat menghitung luas dan keliling berdasarkan info sejarinya yang bertipe float dan diameter yang bertipe double. Untuk perhitungan ini, objek lingkaran tidak harus diinstansiasi. Kita diminta untuk melakukan perhitungan dengan jejari 7, jejari 5,5, dan diameter 20,4. Kita diminta juga untuk membuat sebuah kelas diagram dan juga membuat sebuah source code dalam bahasa pemrograman Java. Dan diminta untuk memberikan penjelasan terhadap source code dan kelas diagram yang telah kita buat. Untuk kelas diagramnya di sini mengenai topik 5 bagian 1. Untuk kelas diagram lingkaran di sini ada 5 metode. Yang pertama yaitu metode main bertipe void, dan kemudian luas lingkaran ini berparameterkan jejari dengan tipe float, dan dia itu nanti mereturn float. Luas lingkaran yang kedua yaitu sebuah diameter double, dan juga dia mereturn nilai double. Keliling lingkaran parameternya sejari dengan tipenya to float, dan dia akan mereturn float. Keliling lingkaran yang satunya lagi ini akan berparameter diameter dengan tipe double, dan dia akan mereturn sebuah nilai double. Nah, di sini terjadi overloading ya, yaitu luas lingkaran dan keliling lingkaran. Nah, luas lingkaran ini terjadi overloading ini. Yang ini dengan yang ini. Jika parameter yang kita masukkan itu bernilai float, maka nanti luas lingkaran yang terpakai itu berparameterkan jejari. Akan tapi jika yang kita masukkan itu sebuah double, maka nanti yang akan terpakai yaitu luas lingkaran yang berparameter diameter. Nah, begitupun jika di keliling lingkaran, yaitu ketika jejarinya parameter itu bernilai float, maka dia akan berparameterkan jejari. Akan tapi jika berparameter double, maka dia akan bernilai parameternya yaitu diameter. Untuk source code-nya di sini luas lingkaran parameternya ada 7F, 5,5F, dan 20,4D. Nah, jika kita memberikan F di belakangnya, maka nanti komputer akan menganggap bahwa yang kita input itu sebuah float. Tapi jika yang terakhir kita input itu sebuah D, maka akan dianggap sebuah diameter. Bisa dilihat di sini nanti ada hint-nya yaitu diameter. Maka yang akan terpakai yaitu luas lingkaran dan keliling lingkaran yang parameternya yaitu sebuah diameter. Yang ini dan yang ini. Akan tetapi untuk yang luas lingkaran ini jejari. Kenapa? Karena di sini berakhiran F yaitu float. Nah, maka di sini terjadi overloading. Metode overloading. Ketika kita run programnya, maka akan seperti ini. Nanti luas lingkaran dengan jejari 7 yaitu ini, dan keliling lingkaran dengan jejari 7 yaitu ini. Dan luas lingkaran dengan jejari 5,5 akan bernilai seperti ini. Kemudian keliling lingkaran dengan jejari 5,5 akan bernilai ini. Nah, untuk luas lingkaran dengan diameter 20,4 akan bernilai ini, dan keliling lingkaran dengan diameter 20,4 bernilai ini. Nah, itu untuk program bagian yang pertama. Untuk bagian yang kedua itu nanti kita diminta sebuah aplikasi sederhana yang dapat menghitung luas dan keliling dari sebuah segitiga sama sisi. Informasinya terdiri dari dua pilihan. Yang pertama itu berupa alas dan tinggi, dan yang kedua ini ada tipe, harusnya itu alas atau sisi segitiga. Nah, setelah memasukkan nilai-nilai tersebut, nilai luas dan keliling ditampilkan di layar. Aplikasi hanya berhenti jika pilihan keluar dipilih. Kita diminta membuat sebuah kode dan juga kelas diagram, dan diminta untuk memberikan penjelasan. Untuk kelas diagramnya ada di sebelah kanannya, yaitu ini topik 5 bagian 2. Di sini untuk kelas segitiga sama sisi, dia memiliki sebuah konstruktor kosong, dan kemudian ada keliling, metode keliling, dan metode keliling lagi, kemudian metode luas, dan metode luas lagi. Nah, di sini terjadi overloading juga. Jika misal parameternya itu ada 2 angka, maka dia akan menggunakan keliling yang atas, yaitu alas dan tinggi. Tapi jika misalnya parameternya itu hanya 1, maka nanti dia akan menggunakan metode keliling yang
berparameterkan sisi. Begitupun untuk luas dan juga luas yang bawah ini. Nah, untuk kelas main-nya di sini terdapat sebuah objek user input untuk user menginput data alas, tinggi, ataupun sisi. Dan di sini juga ada sebuah segitiga yang bernilai objek dari segitiga sama sisi ini. Nah, kemudian ada kelas main bertipe void dan juga kelas input alas tinggi dan kemudian input sisi bertipe void. Seperti itu. Untuk programnya saya di sini akan menjelaskan mengenai yang bagian segitiga sama sisi dulu. Di sini di sini di dalam program kita ada sebuah konstruktor kosong, kemudian ada 4 metode yang saling melakukan overloading. Di sini keliling ini overloading terhadap keliling ini dan luas ini overloading terhadap luas ini. Seperti itu. Dan ini jika 2 parameter maka akan keliling yang dipakai keliling yang ini, tapi jika 1 parameter maka keliling yang dipakai menggunakan metode keliling ini. Begitupun luas dan juga luas yang berparameterkan 1 angka. Nah, untuk main programnya di sini kita instansiasi sebuah scanner user input. Kemudian di sini kita juga instansiasi sebuah segitiga. Dan kemudian di dalam metode main kita membuat sebuah looping untuk memberikan pilihan kepada user apakah ingin memilih 1, 2, atau 3. 1 untuk input alas dan tinggi, dan yang 2 itu input alas atau sisi. Kemudian yang 3 itu keluar. Jadi nanti ketika memilih 1 maka akan muncul metode input alas tinggi, jika 2 yaitu akan muncul metode input sisi, dan jika 3 maka akan muncul sistem program selesai dan selesai. Ketika pilihannya tidak sama dengan 3 maka program akan terus looping, tapi jika masih sama dengan 3 maka program ini akan berhenti. Nah, di sini untuk metode input alas tingginya kita diminta memasukkan sebuah alas dan juga alas dan tinggi. Kemudian kita instansiasi sebuah objek segitiga dan kita akan memprint nilai keliling dan luasnya, yaitu kita menggunakan metode keliling dan metode luas. Jika inputnya itu alas dan tinggi, maka nanti akan menggunakan metode keliling dengan parameter 2. Tapi jika 1 seperti pada metode ini, input sisi, dia hanya meminta user untuk menginput sisi aja. Jadi nanti objek segitiga ini nanti menggunakan metode keliling dengan parameternya 1 yaitu sisi, dan juga metode luas dengan parameternya sisi. Jadi kita run programnya. Nah, di sini akan muncul kita diminta memilihkan masukan. Jika misal kita pilih yang pertama, masukan alasnya contohnya 4, kemudian tingginya itu 3. Maka nanti luasnya yaitu 6 dan juga kelilingnya yaitu 10,8. Akan tapi jika kita di sini minta nomor 2, maka kita diminta untuk memasukkan sebuah sisi. Contohnya misalnya di sini sisinya 7. Maka akan memiliki keliling 21 dan juga luasnya segini. Nah, jika kita ingin keluar, kita bisa memilih pilihan ketiga. Dan ketika kita enter maka nanti program akan selesai. Nah, begitu program yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.